Pembahasan terkait judul akhir-akhir ini mungkin udah agak sedikit meredup berbeda dengan beberapa bulan yang lalu, yang mana judul itu sangat hype. Dan saya pengen cerita bahwa kalau judul itu bukannya semakin mereda, tapi semakin parah. Saya akan menunjukkan data dari Google Trend 1 bulan terakhir. Orang cari di internet, di Google, apa sih yang paling banyak? Dan ternyata apa yang orang cari paling banyak bukanlah tentang bola, bukan tentang drama sinetron atau drama selebriti. No, yang paling tinggi adalah nge-search tentang judi online slot. Dan ya, ini gila dan berbahaya. Nggak hanya 1 bulan terakhir, namun juga 12 bulan terakhir. Dan di video ini kita nggak akan bahas tentang kenapa orang begitu adiksi terhadap judul. Itu udah banyak konten kreator yang lain yang membahas. Di sini kita akan kupas tentang dampak judi online bagi ekonomi Indonesia. Dan ya, selamat datang di series makalah Equilibrium. Series yang akan membahas hal seputar fenomena sosial, ekonomi, investasi, dan literasi keuangan. Kita harus sadar bahwa judi online ini berada di sekeliling kita. Saya sendiri punya cerita unik ketika saya naik KRL, transportasi umum, waktu itu jam 5 sore, waktu bulan puasa, rush hour ya, jadi sangat banyak orang dalam satu gerbong, dan saya kaget, ternyata di depan saya itu ada seorang bapak-bapak berusia mungkin 50 tahun, dan dia dengan khusyuk bermain judi online di HP-nya, di depan banyak orang. Gila banget. Secara terang-terangan menunjukkan itu. Dan saya yakin rekan-rekan juga sudah banyak menemui hal serupa, mungkin dari saudara kalian, atau mungkin dari teman kalian, atau mungkin dari kalian itu sendiri. Dan ada satu hal yang perlu saya tekankan. Kenapa kita perlu khawatir? Yang pertama, perputaran uang judi online di Indonesia sangat-sangat besar. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebut bahwa dari tahun 2022 hingga tahun 2025 itu mencapai 2.500 triliun. Oke, dari tahun 2022 angkanya menunjukkan 104 triliun. Di tahun 2023 naik 214%, 327 triliun. Tahun 2024 naik lagi 900 triliun atau naik 175%. Dan di tahun 2025 diperkirakan mencapai 1.200 triliun atau naik 33% dibandingkan tahun 2024. Jadi selama 2022 hingga tahun 2025 itu diperkirakan mencapai 2.500 triliun. Kalau kita buat analogi gitu, udah bisa dipakai untuk danain program makan bergizi gratis selama 12 tahun. Jadi kabinet nggak perlu kesusahan lagi untuk mencari duit. 12 tahun dari transaksi judi online. Dan analogi lainnya mungkin pemerintah nggak perlu menstop pembangunan IKN gitu. Karena dengan 2.500 triliun ini udah bisa membangun 6 IKN sekaligus. Gak jadi Kalimantan, bisa dibikin di Pulau Madura, bisa dibikin di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Gila banget, gede banget. Jadi kita nggak perlu ngutang lagi dan ngemis-ngemis ke investor. Dan yang kedua yang pengen rekan-rekan untuk pahami adalah kenapa kita perlu khawatir. Karena jumlah pemain judi online itu sangat amat banyak. Mirisnya, kita sudah mencapai angka 8,8 juta pemain judi online aktif. Kalau misalnya kita bandingkan dengan total penduduk Indonesia yang 280 juta, maka angkanya adalah 3%. 3% dari penduduk Indonesia bermain judi online. Dan kalian bisa tahu teman-teman, kalau misalnya kita bandingkan itu, angka kemiskinan di Indonesia itu sekitar 5%.
Jadi pemain judi online itu hampir sama banyaknya dengan angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun mayoritas berada di kelas ekonomi menengah gitu ya, tapi data lain juga menunjukkan ada loh dari anggota TNI dan Polri yang bermain judi online. Sebanyak 97.000 merupakan anggota TNI Polri. Dan 80.000 pemain judi online itu berusia di bawah 10 tahun. Sangat mengerikan. Di usia yang begitu muda sudah terpapar dengan judi online. Jadi itu teman-teman, kenapa kita perlu khawatir terkait judi online ya. Dan saya rasa dua hal ini yang saya sebutkan, saya harap teman-teman jadi lebih berpikir bahwa oh memang sudah seperlu itu kita untuk berpikir bahwa judi online memang sebegitu berbahaya. Tapi mungkin kalian berpikir, kan saya nggak main judi online gitu. Apa dampaknya bagi saya? Saya kan nggak perlu khawatir orang saya nggak kena dampaknya langsung gitu. No, teman-teman, itu kurang tepat. Dampak judi online itu sangat amat destruktif dan mungkin saya atau bahkan teman-teman juga tidak sadar telah merasakannya. Kalian pasti merasa, kok rupiah makin melemah ya, kok harga bahan-bahan pokok semakin mahal ya. Ya itu salah satunya karena judi online. Oke, saya ceritain dari awal ya. Sebagian besar situs judi online yang diakses masyarakat Indonesia itu servernya tidak di negara kita. Karena negara kita melarang judi online gitu. Jadi servernya itu di luar negeri seperti di Filipina, Kamboja gitu ya. Artinya uang yang dibelanjakan pemain yang ada di Indonesia itu langsung mengalir ke luar negeri. Tidak ada yang masuk ke sistem pajak Indonesia. Tidak lewat bank lokal, tidak tercatat di sistem neraca pembayaran negara. Dan ya, ketika uang 2.500 triliun itu menguap dari Indonesia, ditukar rupiah ke mata uang asing, maka secara tidak langsung akan menguras devisa kita. Dan neraca sistem ekonomi makro, setiap aliran dana masuk dan keluar harus dicatat dalam neraca transaksi berjalan dan neraca modal dan finansial. Nah, karena transaksi judol ini tidak legal dan tidak melalui jalur yang resmi, maka uang yang keluar itu tidak tercatat sebagai outflow resmi. Sehingga terjadi kebocoran devisa. Mungkin agak sedikit teknis, tapi saya akan coba jelaskan lagi ya. Akibatnya apa gitu? Kalau misal terjadi kebocoran devisa. Yang pertama, cadangan devisa menurun. Akibatnya apa? Akibatnya rupiah melemah. Dan yang kedua, ketika rupiah melemah, kalau kita mau impor barang masuk dari luar negeri ke Indonesia, itu barangnya akan jadi mahal. Dan yang ketiga, jangan lupa kalau mayoritas barang pokok yang ada di Indonesia itu masih impor. Misal rekan-rekan suka makan tahu tempe gitu, ya itu kedelainya impor dari Amerika. Kalau misal suka minum susu, ya susunya masih impor. 80% itu masih impor susunya. Bawang putih, gula, itu juga impor dari luar negeri. So, ya, jadi jangan kaget kalau semakin banyak uang yang bocor, terutama karena judi online ya, kita perlahan-lahan akan merasakan kalau harga sembako semakin naik, biaya hidup kita semakin berat, dan jadinya subsidi pemerintah juga akan ikut membengkak. Dan yang kedua, pinjaman online makin banyak dan diiringi dengan naiknya tingkat kriminalitas. Buat kalian yang merasa tidak terdampak terhadap judi online gitu ya, setidaknya kalian akan menjadi saksi ya. Kalau dalam beberapa tahun ke depan akan semakin banyak iklan-iklan yang berhubungan sama pinjaman online. Di AdSense lah, di baliho-baliho gitu ya. Akan semakin banyak itu muncul. Kenapa ya? Simpelnya karena pemain judi online kalau nggak punya uang ya cenderung melakukan tindakan-tindakan ya untuk menambah uang seperti pinjaman online, pinjol, ataupun tindakan-tindakan ilegal seperti penipuan, pencurian, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan data pribadi itu akan semakin marak gitu. Dan ya ini akan beranjak ke konflik sosial, kekerasan dalam rumah tangga, karena tekanan ekonomi ya, terus adanya kasus bunuh diri, dan pembunuhan gitu ya, akibat judi online ya. Semuanya konflik sosial ini ya karena adanya
kriminalitas yang tinggi gitu teman-teman. Dan ini contoh nyata ya, selama tahun 2024 ada seorang ASN di Sulawesi ditangkap karena menggelapkan dana BOS demi bermain judi online. Terus ada lagi mahasiswa di Jakarta yang dia pinjam 30 juta atas nama temennya yang ternyata buat judi online juga. Terus ada lagi seorang suami yang dibakar hidup-hidup oleh istrinya yang karena suaminya judi online. Ini adalah suatu hal yang sangat miris tentunya. Kita tadi udah membahas tentang judi online dan kenapa kalian atau kita sebagai rakyat biasa itu nggak boleh diam saja gitu. Sekarang saya akan membahas dari sudut pandang ekonomi Indonesia. Apa dampak dari judi online terhadap ekonomi Indonesia? Yang pertama adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Yang saya bisa bilang, konsumsi masyarakat itu pasti akan terganggu. Dan konsep ekonomi, ketika ekonomi itu berputar, pengeluaran kita adalah pemasukan bagi orang lain. Ketika saya mengeluarkan uang 10.000 untuk membeli bakso, tentu uang 10.000 yang saya keluarkan adalah pemasukan bagi abang bakso. Jadi uang masyarakat yang seharusnya itu bisa dialokasikan ke ekonomi lokal yang ada di sekeliling kita malah keluar ke luar negeri. Dan nilainya tidak main-main teman-teman. 2.500 triliun. Bayangkan uang 2.500 triliun yang seharusnya bisa diputar di ekonomi lokal Indonesia tapi malah keluar ke luar negeri. Harusnya yang bisa dibuat untuk beli bakso Pak Soleh, buat beli baju Uniqlo yang ada di lokal, terus bisa beli baju Erigo bisa, atau misal kita buat beli masuk ke dompet-dompet pengusaha-pengusaha lokal ya. Tapi semuanya malah ke luar negeri gitu. Dan itu sangat amat disayangkan. Kalian bisa bayangkan 2.500 triliun itu bisa membuat menghidupi berapa keluarga gitu. Pengusaha-pengusaha kan mereka tentu akan senang kalau misal pendapatan mereka naik dari tahun ke tahun begitu. Dan kalau misal ini dilakukan secara masif ya, ini akan sangat destruktif teman-teman. Bayangkan pengusaha-pengusaha lokal tentu akan terdampak. Misal katakanlah gajinya 5 juta. Dari gaji 5 juta, 3 jutanya untuk kebutuhan pribadi dan 2 jutanya untuk judi online. Harusnya 2 juta ini bisa diputar ke ekonomi lokal. Tapi malah dibuat judol dan keluar negeri. Dan karena dia cuma punya uang 3 juta aja, maka tentu daya beli dia menurun. Dan kalau misal ini dilakukan oleh orang yang banyak, yang mana 3% dari penduduk Indonesia, bukan tidak mungkin kalau misal daya beli masyarakat kita akan melemah, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya akan banyak pengusaha-pengusaha lokal yang terdampak. Karena orang-orang tadi 3% ini tidak mengeluarkan uang, maka pendapatan dari pengusaha lokal juga akan terdampak. Solusinya ada 2. Yang pertama, mereka harus tutup usaha atau bangkrut. Yang kedua adalah ya mereka harus efisiensi dengan PHK karyawannya. Dan ketika banyak karyawan yang di PHK, tentu akan sangat mengerikan bagi banyak rumah tangga yang ada di bawahnya. Ya, ini merupakan multiplier effect atau efek domino judi online. Sudah paham datanya, 2.500 triliun dan 3% penduduk Indonesia terjebak judi online. Kalau misalnya ini terus bertumbuh, bukan tidak mungkin kalau misal semakin banyak pabrik-pabrik yang tutup, pengusaha-pengusaha lokal yang bangkrut, banyak orang yang di PHK, sangat luar biasa. Yang kedua adalah sumber potensi pajak yang hilang. Teman-teman, kalau misal dalam ekonomi yang legal, setiap aktivitas ekonomi itu pasti menghasilkan yang namanya pajak. Dan negara memang berhak untuk mengambil sedikit uang yang berputar itu sebagai pajaknya. Kalau misal memutar beli barang, misal di Indomaret membeli 100.000 gitu ya. Pasti ada yang namanya PPN, pajak pertambahan nilai 11%. Dan ada lagi PPH. Kalau misal Indomaret menggaji karyawannya dan gaji karyawan tadi dipotong pajak dan itu nanti juga buat negara lagi. Jadi dalam ekonomi yang legal itu akan selalu ada pajaknya. Pemerintah pasti akan mendapatkan pajak dari ekonomi yang legal. Dan kita bisa tahu kalau misal 2.500 triliun tadi keluar ke luar negeri, maka akan ada potensi pajak yang hilang. Di tahun 2025 tadi kan ada 1.200 triliun, ingat, 1.200 triliun. Dan kita asumsikan 11% dari 1.200 triliun itu masuk ke negara misal. Berapa angkanya? Angkanya ada 132 triliun. Jadi total
Potensi pajaknya bisa pemerintah dapatkan itu 132 triliun dan uang segitu hampir 6-8% dari penerimaan pajak nasional di tahun 2024 yang mana sebesar 2.800 triliun. Jadi hampir 6% pendapatan negara itu bisa loh didapetin dari transaksi judi online tadi. Daripada dibuang ke luar negeri, mending diputerin ke Indonesia sendiri gitu. Itu sayang banget. Dan ya tentu ini kehilangan potensi pajak ini sangat masif ya. Ya kita jadinya ketergantungan terhadap utang luar negeri. Kita juga jadinya sering menerbitkan obligasi gitu ya. Obligasi dibeli sama institusi asing. Kita jadinya pengurangan anggaran belanja sosial dan infrastruktur gitu. Dan pemerataan pembangunan juga jadi tersendat karena tidak ada dana gitu. Bayangin 132 triliun harusnya bisa masuk ke negara, itu nggak bisa masuk ya karena uangnya menguap ke luar negeri. Dari sisi ekonomi ada dua. Yang pertama dari sisi konsumsi masyarakat, menurunnya konsumsi masyarakat, dan dari sisi pajak, potensi pajak yang hilang. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa judi online masih tumbuh subur di Indonesia? Mari kita lihat dari sudut pandang seorang pengusaha gitu ya. Kalau misal saya menjadi seorang bandar judi online gitu ya, agar bisnis saya tetap berjalan dengan baik gitu ya, bisa menghasilkan uang untuk saya, tentu saya akan melakukan segala cara untuk menjaga uang tersebut tetap berjalan, agar operasional bisnis saya tetap berjalan. Saya akan melakukan negosiasi ke pemerintah agar bisnisnya tetap jalan. Saya akan melakukan segala cara. Saya akan menyogok mereka. Misal saya dapat duit 2.500 triliun, ya udah saya kasih pemerintah 1 triliun aja. Saya kasih mereka 1 triliun, ya mereka tentu akan diem-diem aja. Bisnis saya tetap jalan gitu, meskipun itu merugikan negara mereka lebih gede gitu ya. Tapi ya mereka yang serakah pasti akan senang dengan uang 1 triliun itu. Toh bisa dibuat untuk menghidupi kehidupan mereka sampai mati. Untuk mencapai kebebasan finansial hanya butuh 6 miliar bro. Jadi ya 1000 M itu udah sangat cukup untuk dibagi-bagikan ke anak-anak cucunya gitu. Bisnis 2.500 triliun itu sangat besar gitu. Ya, tentu saya akan melakukan segala cara untuk menjaga bisnis itu tetap hidup. Dan saya juga akan melakukan promosi besar-besaran, menggunakan influencer, saya akan menggunakan KOL ya untuk orang-orang tetap stay di bisnis saya. Kenapa judi online masih tetap subur tumbuh di negara Indonesia? Saya nggak bilang kalau misal pemerintah menerima uang dari pengusaha judi online, no, saya nggak bilang seperti itu. Tapi kalau misalnya saya pribadi, POV saya, kalau misalnya saya harus seorang pengusaha, maka saya akan melakukan segala cara untuk mempertahankan bisnis saya tadi. Dan buktinya nyata teman-teman, negara Indonesia pertumbuhannya cuma 5%. Sedangkan negara yang menerima uang terbesar dari transaksi judi online itu adalah Kamboja. Dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 jauh lebih besar daripada negara Indonesia yang mana 6%. Negara sekecil itu memiliki pertumbuhan 6% dibandingkan Indonesia yang cuma 5%. Sangat luar biasa bukan? Oke, terakhir, kita hidup di dalam ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Meskipun kita nggak ikut main, tapi kita semua akan ikut terguncang. Daya beli yang semakin melemah, harga bahan baku yang menjadi semakin mahal, kriminalitas yang akan meningkat, dan uang negara yang harusnya bisa dipakai untuk membangun malah habis untuk menambal kerusakan. Jadi judi online itu bukan sekedar hiburan digital. Ini adalah industri ilegal bernilai ribuan triliun rupiah yang tumbuh diam-diam di negara kita. Dan kalau kita diam hari ini, maka besok kita bisa jadi korban berikutnya. Bukan karena kita ikut bermain, tapi karena ikut menanggung dampaknya. Ini bukan soal moralitas, ini soal survival ekonomi bangsa kita. Dan jika kamu peduli masa depan Indonesia, maka kamu juga bagian dari perjuangan ini. Terima kasih telah menonton makalah Equilibrium. Saya Abbas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.